Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal akarim, ulama anal kiram, Kiai Haji Abdul Aziz dari Banjarsari, Bandar Kedung Mulyo, para asatir, para asatidah, para pemikir Hamalatul Quran yang dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada malam hari ini kita senantiasa mendapatkan anugerah agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertempat di Ringin Agung ya. Nah, di Ringin Agung mendapatkan anugerah agung. Kita ketemuan kiai yang masih menjumpai dididik langsung oleh beliau Kiai Haji Adlan Ali dan dididik langsung oleh beliau Kiai Haji Yusuf Mazhar, dan beliau ini adalah santri generasi pertama Madrasatul Quran yang paham dengan susah payahnya santri Madrasatul Quran, dan ide gagasan yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Yusuf Mazhar itu masih sangat langka dan jarang dipahami oleh banyak orang. Maka oleh karena itu kalau orang ngapalno Quran di era tahun 70-an itu suatu yang sangat istimewa, karena tidak ada yang memberikan iming-iming janji. Jangankan beasiswa, wong selalu menjadi bahan hujatan di kampung di mana ngapalno Quran masa depan suram. Nek ngapalno Quran opo kate mangan deluang, pasti gitu bahasa orang itu. Maka semoga kita selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga tersampaikan kepada Hadratul Rasul yang dibawai wahyu mukjizat berupa Al-Quran sampai kepada kita. Semakin kekini Al-Quran ini semakin tampak mukjizat ilmiahnya dan mukjizat alamiahnya. Maka dalam kitab Husnul Hamidiyah Al-Fanul Thalith fil iman bi kitabillahi ta'ala, itu al-fasohatu min ijazil Quran. Fasohah itu dari kemukjizatan Al-Quran. Bacaannya seperti itu, tulisannya seperti itu, nggak boleh diowai, karena di situ ada asror yang oleh Allah itu diberitahukan kepada manusia sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan tahapannya. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, di dalam disiplin akademik Al-Quran atau namanya diroyah ini ya, Imam Syafi'i ngapalno Quran itu 12 hari selesai, ngapalno hadis hanya beberapa hari selesai. Akan tetapi waktu yang digunakan dalam waktu lama ini adalah menempuh derajat mutawatir ilmunya yang telah dipelajari ke satu guru, apakah betul dicocokkan, cari mukoronahnya, cari pembandingnya. Yang saya belajar, maka di situ ada istilahnya haddatsana, ada akhbarona, ada amba'ana, ada akroana, ada sami'na, dan banyak itu ya. Lah, kalau derajat yang paling bagus adalah haddatsana. Di royahnya itu haddatsana itu dibacakan suruh menirukan, lah itulah haddatsana. Kemudian itu dialog interaktif itu haddatsana. Kalau akhbarona itu monolog, mendengarkan kemudian menirukan, tidak ada yang mempertanggungjawabkan. Itu akhbarona. Kemudian amba'ana, ini mendengarkan dari jauh katanya-katanya, tidak ketemu langsung, itu amba'ana. Nah, Ustadz Faik ini di dalam belajar Al-Quran
proses tahfidnya dulu itu 3 bulan 10 hari atau berapa, penyelesaian seperti itu. Maka kalau hanya kepada saya, ini riwayatnya namanya riwayat ahad, tambah satu lagi aziz, tambah satu lagi gharib, tambah lagi masyhur, setelah masyhur baru mutawatir. Nah, ini menempuh derajat mutawatir. Untuk memperkuat mufradat Al-Quran, Ibnu Abbas ini menggali, mempelajari makna-makna Al-Quran ini, mendatangi mukhadrom. Mukhadrom itu ulama yang hidup di 2 periode Rasul dan periode sahabat. Dia masuk Islam di periode Rasul tapi tidak pernah ketemu Rasul. Itu namanya mukhadrom. Yang terkenal rawi mukhadrom adalah Wais, itu mukhadrom karena tidak pernah ketemu Rasul. Kemudian Ka'ab al-Akhbar itu juga mukhadrom. Kemudian Wahab bin Munabbah itu juga mukhadrom. Yang menjadi referensi yang dijadikan sumber pertanyaan oleh Ibnu Abbas itu. Seperti maknanya wa faqihata wa abba, ada rumput yang berbuah. Itu apa? Cipluan itu ya, di sini banyak. Wa faqihata wa abba, di surga itu diceritakan. Nah, di surga itu ada rumput yang berbuah manis dan itu bisa mengobati satu penyakit, termasuk penyakit lapar. Wa faqihata wa abba. Lah, Sayyidina Umar itu gak tahu maknanya, yang tahu Ibnu Abbas, karena belajar nyanggone para ahli kitab, orang-orang yang masuk Islam di zaman Rasul, akan tetapi tidak pernah menjumpai Rasul. Ibnu Abbas maka oleh Kanjeng Nabi disampaikan kalau belajar tafsir makna Al-Quran, datanglah kepada Ibnu Abbas. Khudil Quran an abadillah itu ya, ambillah Al-Quran dari 4 Abdullah itu. Kemudian Aisyah Hafsah, Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, 7 orang itu. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, pada malam hari ini apa acaranya kenduren nggih. Kenduren biasa, ini tradisi Jawa. Ketika saya dulu itu di usia berapa itu? 7 tahun. Dulu itu saya sudah khatam ngaji Quran binador itu. Itu oleh orang tua saya itu dibancai iwak ingkung itu ya dulu. Ngaron sak lah katene bancaan itu sak tonggone seru kuwabe, dadine maghrib itu sudah podo ngenteni jerabi, ngenteni ambeng itu, karena waktu itu harga nasi sangat mahal itu ya. Kemudian setelah itu saya ngaji namanya kitab Sulam Supinah itu ya, faslun utawi ku fasal, as-sholatu utawi sholat, terus itu nggih. Nek maca enek lagune. Lah diplesetno karo wong paslun pas do alun-alun. Wayajibu wakaji nyolong tebu. Lah itu yang saya ingat itu kan. Lah yang ngajar ketepatan Pak di saya sendiri itu. Setelah itu, setelah ngaji Sulam Supinah itu selesai, saya banyak yang lupa ketimbang yang hafal. Yang adka eling wa mimma asil badani lan iku setengah saking maksiate badan, al awwalu utawi kang dihin. Maca niku kudu lancar bahasa Jawa. Dulu itu tradisinya seperti itu. Lah Hamalatul Quran ini bermaksud untuk menjaga tradisi akademik
khazanah Kiai Jawa zaman dulu. Kalau maghrib itu kan tidak ada yang pulang ke rumah, dilanggar semua itu. Dan dulu anak ngaji itu sore datang, nyaponi latar, nimbo jeding itu, pulang pagi. Karena dulu itu yang namanya makanan itu kan mahal itu ya. Di rumah kan podo kaliren. Lah dilanggar itu kan jujukane wong sing ketika ada bancaan gonyang langgar, wong habis panen kaspe itu singkong digodhog gonyang langgar. Langgar tempat jujukane orang sodako, wong duwe wisudo itu ya, panen wisudo itu, tahu wisudo gembili ya. Sudo itu gembili yang ada durinya tajam-tajam itu sudo. Lah itu yang tidak ada durinya, wisudo. Orang Jawa itu kalau dibilangi wisudo itu pasti ingatnya itu di kebun. Pernah ada cerita itu ya, anak cewek kuliah di Unhas itu. Dikandani anaknya kan jaluk bayar karena bayarnya itu mahal. Terus cerita, loh Pak, nanti itu kalau kuliahnya selesai kita dapat wisudo itu, wisuda itu ya, wisudo. Terus cerita bapaknya, antara bapak dan ibunya dengar. Akhirnya ibunya itu bilang, wis Pak anakmu kuwi wedok, wis gak usah bakul uyahan itu. Karena nggak bisa bilang kuliah, bakul uyahan. Wong kadare nek mari bakul uyah yo itu wisuda, gak usah ado-ado, wisuda yang kebon yang duduk dhewe itu. Lah sama begitu juga di Madrasatul Quran. Pertama kali ada ini ya Aziz, ini wisudawan pertama ini. Orang-orang itu banyak orang melarang anaknya untuk menghafal Al-Quran karena di Tebuireng itu ada wisuda itu. Lah lapo ngapal Al-Quran golek wisuda, ado-ado. Yang kebun aja banyak wisuda itu ya. Nah, bilangnya gitu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya muliakan, pada dasarnya orang menghafal Al-Quran ini satu-satunya adalah golek ridhani Gusti Allah. Kalau ini yang kita menjadi dasar, insya Allah hasil tujuan sampai pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era tahun 70-80, wong kate ngapalno Quran ini mesti pikir-pikir panjang, karena yang memberikan anjuran dan larangan sangat banyak yang larangan. Ada juga yang mengatakan gini, ngapalno Quran nek gak enek bakate iso gendeng, nah gitu termasuk. Ngapalno Quran nek gak enek titisane itu gak bakalan teko, nah, gitu juga. Lah sehingga saya ini bertanya kepada Mbah Yedelan, Yai, apakah menghafal Al-Quran itu bakat-bakatan? Jawabnya, nek karep yo bakat. Orang banyak tertawa semua, nek karep yo bakat. Maka kalau saya punya karep, tadi disampaikan oleh Yai Aziz, punya himmah istiqomah, insya Allah hasil. Lah kalau dua-duanya ini nggak ada, kemudian himmah istiqomah ada gurunya, dan gurunya ini jelas. Kalau gurunya nggak jelas, ya nggak bisa. Ketika saya di Malang dulu itu, di Singosari, daerah namanya Alas Gondomayit itu ya, Singosari ke barat, terus di situ kebanyakan orang datang ke situ, terus topo itu ya, topo mulih-mulih apal Quran, gitu. Lah seperti itu ngajinya nggone demit itu dinyatakan tidak sah karena tidak ada gurunya. Maka sampean di sini enek gurune, enek ustadz yang bimbing, yang sampai kepada Hadratul Rasul, yaitulah yang namanya sanad itu ya.
Sanad itu di dalam sanad ada silsilah. Sanad ketemu ini pada guru ada thiqah adil dzabit itu ya, walasal wala ilat. Thiqah ini bisa dipercaya gurune sopo, jelas biar ngajeni yang di kualitas seperti apa, itu thiqah. Nah, adil di dalam kesehariannya. Kalau itu sudah terpenuhi ya, maka itulah yang namanya sanad itu. Selesai satu tahap, dilanjutkan ke tahap berikutnya. Maka kita janganlah dalam peribahasa orang-orang apa itu, kasratul intikol alamatul konyol gitu. Banyak pindah maka alamat konyol. Terkecuali selesai pindah itu beda lagi, karena jenius ngapal Quran tuluan khatam 6 bulan wis lancar kuwabeh untuk menambah khazanah, untuk meningkatkan derajat mutawatirnya, pindah ke guru yang lainnya, itu terkecuali seperti itu. Imam Asy-Syafi'i karena sangat istimewanya, maka oleh gurunya Kiai Waqi' ini disampaikan kepada gubernur, mendapatkan surat penghargaan belajar langsung kepada gurunya Imam Waqi', yaitu Imam Malik bin Anas. Lah, riwayat ini namanya mustadrak ya, dari Imam Malik ke Waqi', Waqi' ke Imam Syafi'i. Akan tetapi Imam Syafi'i ini belajar ke Waqi' dan belajar langsung ke Imam Malik, namanya mustadrak, mencabang. Lah, Kang Faik ini belajar ke saya, guru saya ini Yai Musta'in, termasuk sebaya oleh Yai Aziz. Kemudian ngaji ke Yai Aziz ini namanya mustadrak. Jadi menyamakan derajat sanadnya ini, memperpendek itu ya. Apakah yang saya ngaji ini sudah bagus, sudah sahih? Lah inilah namanya tatbikur riwayah ya, menaikkan strata. Jadi lah, sampean juga gitu, setelah ngaji ke sini dinyatakan bagus, ngaji ke berikutnya. Kalau bahasa kita itu tabarukan itu ya. Lah, yang kita tempuh di sini adalah untuk memperoleh barokahnya khatam. Jadi ada khatam mingguan, ada khatam 2 bulanan, khatam muraqabah, khatam tahajud, khatam duha. Ini semua ada barokahnya. Dari barokah khatam inilah yang Allah memberikan janji apa yang menjadi hajat kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang menimpa perjalanan ini terimalah dengan ikhlas, ridho. Jangan gampang nangis ya, jalani aja. Saya dulu itu ketika di pondok itu, oh beda ya cewek dengan cowok ya. Saya ini kan kalau anak-anak itu ngapalno susah itu nangis itu, tak bilang gitu, nangislah kamu sepuas-puasnya, bila mana nangis menyelesaikan masalah. Apakah ada dengan nangis terus apal Quran dewi? Nggak ada ya. Apal Quran yo ngaji terus. Namanya ilmu laduni, ilate kudumuni ya. Wafi laduni kola wafi koti wakot ini kotroh wakot yafi itu ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk mendapatkan neurolinguis ya. Apa itu neurolinguis? Krungu pisan apal, neurolinguis itu ya. Lah, kita ini mengambil dari kekhususan kiai-kiai yang istimewa. Kenapa kok bisa istimewa? Dengar sekali menirukan langsung apal. Lah, itu yang kita gali, kemudian kita wujudkan dalam praktek. Orang itu tidak bisa ngatur diri sendiri. Nah, maka
Oleh karena itu organisasilah yang mengatur, membuat barisan, membuat tatanan agar bisa sampai tujuan dalam waktu yang bisa dihitung, bisa diprediksi itu ya. Nusewu, kalau dulu ngapalno Quran itu enek sing 5 tahun gak khatam-khatam, gak lancar pisan. Enek sing 3 wulan khatam cepet lancar. Itu seperti apa? Maka itulah yang kita gali. Nah, ternyata oh ini kata Pak Jokowi. Nah, ya kita wujudkan seperti ini dari hasil eksperimen yang telah kita kaji dalam beberapa dekade, beberapa tahun. Semoga apa yang menjadi inspirasi-inspirasi yang terwujud di Hamalatul Quran ini selalu berkembang dan bisa dibukukan dan dibakukan, bisa digunakan oleh pelajar-pelajar masa yang akan datang. Saya kira ini kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.